Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat, yang alhamdulillah dengan nikmat sehat kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Dan juga yang patut sekali kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Yang mana dengan kedua nikmat ini juga yang mendorong kita untuk tetap semangat dalam taat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada mereka, acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, seperti biasa kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kepada para masyayikh kita semuanya, asatidzah kita semuanya di Jam'iyatul Masyari' dan di Syahamah, juga kepada kedua orang tua kita, keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah lapangkan urusan kita semuanya. Sekarang lagi musim sakit, Masya Allah, rata-rata pada kena flu, demam. Termasuk saya, tapi alhamdulillah sudah agak mendingan. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga ya. Boleh Ustazah Husna di share screen. Nah, kali ini insya Allah bab 3 saya yang pimpin, saya yang bahas. Nanti insya Allah bab 4 akan dibahas oleh Ustazah Husna. Nanti juga kita akan saling mengisi kalau misalkan ada tambahan. Baik, di pelajaran ketiga ini, judulnya adalah, seperti biasa ya, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Oh ya, sebentar. Jangan lupa niat lillahi ta'ala. Nukhlisu niyatina lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Allahu wahidun la syarikalah.
Allahu wahidun la syarikalah. Allahu wahidun la syarikalah. Allahu mawjudun bila bidayatin wala nihayah. Allahu mawjudun bila bidayah wala nihayah. Allah laisa lahu zawjah. Allah laisa lahu zawjah. Allah laisa lahu ibnun wala bintun. Allah laisa lahu ibnun wala bintun. Allah laisa lahu abun wala ummun. Allah laisa lahu abun wala ummun. Tadi kalau misalkan di waqaf ya, wala bint. Allah laisa lahu ibnun wala bint. Allah laisa lahu abun wala Allah laisa lahu akhun wala ukhtun. Allahu la yushbihuna. Allah laisa lahu akhun wala ukhtun. Allahu la yushbihuna. Baik, pada pembahasan pertama kita sudah menyinggung tentang sudah disinggung tentang pembahasan bahwasanya Allah adalah pencipta. Nah, kemudian di situ kita selipkan bahwasanya yang menciptakan kita tidaklah sama dengan kita. Khaliquna la yushbihuna. Pencipta kita tidak serupa dengan ciptaannya. Nah, jadi sudah tergambar, sudah apa ya? Sudah didengar oleh anak-anak bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, di bab ketiga ini dibahas lagi sifat Allah tentang sifat al-wahdaniyah. Jadi makna al-wahdaniyah, Allah wahidun la syarikalah. Allah esa, Allah satu, namun satunya bukanlah satu bilangan, dalam arti kalau makhluk dikatakan, misalkan saya satu dari sekian banyak orang. Itu kalau makhluk. Tapi sedangkan Allah dikatakan satu, bukan satu dari sekian banyak, bukan. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Akbar, Allah wahidun la min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah esa bukan, Allah satu, dikatakan satu atau esa bukan dari segi bilangan. Tapi dari maksudnya adalah min tariqi annahu la syarikalah, bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya. Diterangkan lagi apa maksudnya? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Itu makna tidak ada sekutu baginya, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi di sini penanaman kepada anak-anak, kepada orang yang kita ajarkan adalah bahwasanya Allah Maha Esa. Maksudnya apa? Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ini penanaman sifat al-wahdaniyah. Jadi pelan-pelan di kitab Ats-Tsaqafah ini diajarkan sifat 13 yang wajib diyakini oleh setiap muslim, namun per babnya dijelaskan satu persatu. Kadang ada yang langsung dua, kadang ada yang 3. Nah, dalam bab ini saya perhatikan ada 3. Nah, jadi Allah maknanya Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Yang makna yang pertama. Menanamkan kepada anak-anak sifat al-wahdaniyah bagi Allah. Yang kedua, Allahu mawjudun bila bidayah wala nihayah. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Nah, di sini pendekatannya sangat gampang difahami ketika kita ngasih pendekatan kepada makhluk misalnya ya. Kita contohkan makhluk. Nah, ketika kita menjelaskan Allah ada, namun adanya Allah tidak serupa dengan tidak sama seperti makhluk, seperti adanya makhluk gitu. Kalau makhluk adanya pasti dengan permulaan. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Nah, sedangkan Allah lah pencipta, maka Allah ada tanpa adanya permulaan. Nah, kemudian Allah juga ada tanpa penghabisan. Artinya Allah kekal. Sedangkan makhluk pasti akan punah, pasti akan ada masanya dia akan mati, akan punah. Sedangkan Allah tidaklah demikian. Nah, ini menanamkan sifat al-qidam, kemudian sifat al-baqa bagi Allah.
Jadi kita sudah menyinggung 3 sifat baru dalam 2 poin ini. Allahu mawjudun bila bidayah wala nihayah. Allah ada tanpa permulaan, ada tanpa penghabisan. Bisa kita contohkan misalkan, kalau makhluk, misalkan dia seseorang itu lahir pada tahun 1990 misalkan. Maka pada tahun 1989 dia belum ada. Nah, jadi dia permulaannya kapan? Di tahun 90-an. Di tahun 90. Adapun sebelum tahun 90 dia belum ada. Nah, nanti dia juga akan berakhir. Nah, itu pada makhluk. Sedangkan Allah, sebagaimana yang kita bahas pertama, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Adanya Allah tidak serupa dengan adanya makhluk. Kalau makhluk ada dengan permulaan, Allah ada tanpa permulaan. Kalau makhluk ada pengakhiran atau ada batas akhirnya, ada waktunya dia punah, sedangkan Allah mustahil punah, sedangkan Allah tidak punah. Artinya Allah kekal. Kayak gitu. Nah, untuk poin-poin selanjutnya, sebelum kita terangin, kita jelaskan lagi poin yang Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah bukanlah manusia, ya, karena manusia adalah makhluk Allah. Allah bukanlah hewan. Nah, kalau manusia, dia terkadang kalau yang laki-laki punya istri, kalau yang perempuan bisa jadi dia punya suami, gitu. Bisa jadi punya anak, kemudian punya saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, sedangkan Allah sama sekali tidak memiliki semua itu. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Baru dibaca yang ini, supaya mereka semakin paham bahwasanya menegaskan atau lebih menjelaskan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Allah tidak memiliki istri. Lanjut lagi, Allah tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Allah laisa lahu zauja, artinya Allah tidak memiliki istri. Kemudian Allah laisa lahu ibnun wala bintun. Allah tidak memiliki anak laki-laki maupun anak perempuan. Allah laisa lahu abun wala ummun. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Allah laisa lahu akhun wala ukhtun. Allah tidak memiliki saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ikhlas yang sering sekali kita baca. Bunyinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah al-ahad. Itu sebagian ulama memaknainya sama dengan makna al-wahid, ay alladzi la syarika lahu fil uluhiyah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Atau dimaknai juga al-ahad alladzi la yaqbalu al-inqisam wat tajazzu, yang tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya apa? Artinya Allah bukan jism, gitu. Sedikit disinggung masalah al-ahad. Lanjut lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah as-samad. Maksudnya apa? Segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini kan cocok dengan yang Allah tidak kalau dalam Thaqafah itu tidak ada, mohon maaf, saya lupa maknanya yang sesuai dengan yang di Thaqafah ya, biar nggak salah-salah. Intinya menjelaskan bahwasanya tidak ada, artinya Allah tidak diperanakkan gitu, artinya bukan seperti makhluk seperti itu. Sehingga menjelaskan makna yang Allah laisa lahu abun wala ukhtun. Kemudian Allah laisa lahu abun wala ummun. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, sedangkan makhluk pasti, kalau manusia pasti berasal dari manusia yang dikehendaki oleh Allah, ya, karena ada manusia yang Allah kehendaki hanya memiliki ibu. Seperti siapa? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi manusia biasanya apa? Ada ayah dan ada ibu gitu. Sedangkan Allah tidaklah sama dengan manusia. Allah tidak memiliki ayah dan ibu karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan penting sekali saat kita jelaskan tentang Allah ini selalu diingatkan dan tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Allah tidak bisa dibayangkan karena yang bisa dibayangkan hanyalah makhluk. Seperti itu, karena sesuatu yang bisa dibayangkan itu pasti yang ada serupanya. Nah, sedangkan Allah tidak ada serupa baginya, maka mustahil bisa dibayangkan. Allah la yushbihuna. Boleh ditambah lagi dengan firman Allah
laisa kamitslihi syai', yang merupakan ayat yang paling jelas, yang paling tegas dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Baik dari satu segi maupun semua segi. Demikian insya Allah dengan kita terus ulang, Allah tidak serupa dengan makhluknya, kemudian Allah tidak bisa dibayangkan, pelan-pelan akan terus tertanam dalam hati anak bahwasanya Allah memang tidak serupa dengan makhluknya gitu, sehingga ketika misalkan dia mendengar hal-hal dari luar yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasanya seolah-olah Allah serupa dengan makhluknya, dia bisa terhindar dari hal tersebut, insya Allah ta'ala. Sebentar ya, saya lagi cari makna yang surah Al-Ikhlas dalam surah As-Saqqafah. Dalam buku As-Saqqafah. Nah, iya, lam yalid wa lam yulad, maknanya Allah tidak memiliki anak dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Masya Allah. Jadi sesuai dengan firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak. Lam yalid, Allah tidak memiliki anak dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Seperti itu. Jadi ada baiknya makna yang terdapat di Saqqafah ini dihafalkan ya, supaya kita memang mantap saat menjelaskan makna lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Nah, insya Allah dengan penjelasan ringkas ini mudah-mudahan sudah memberikan pemahaman kepada si pendengar, kepada yang kita ajarkan adalah bahwasanya Allah Esa, Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sehingga mereka menyimpulkan berarti salah dong orang-orang yang meyakini bahwasanya ada Tuhan, kata mereka ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu gitu ya, ada Tuhan anak, seperti itu. Wal'iyadzubillah. Itu dengan kita jelaskan ini memberikan penjelasan pada anak bahwasanya keyakinan seperti itu adalah salah, seperti itu. Kemudian diajarkan juga Allah adanya Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya, sehingga tidak boleh dikatakan Allah memiliki istri atau Allah memiliki anak perempuan atau anak laki-laki, dan Allah juga bukan asal dari sesuatu. Ya. Dan bukan cabang dari sesuatu. Artinya apa? Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian penjelasan bab 3. Dan bab 4. Kemudian sebelum kita lanjut ke bab 4, kita ajarkan zikir. Ini zikirnya Masya Allah, bagus banget. Kita baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tiada sekutu baginya. Tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa. Ini makna dari la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menjauhi perbuatan dosa kecuali dengan pemeliharaan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Subhanallah, ini juga zikir ini juga merupakan akidah ya kan, akidah umat Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Ya apa? Juga difahami maknanya bahwasanya ya dengan memahami makna la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya kita yakin sekali bahwasanya setiap perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk adalah ciptaan Allah. Nah, karena tiada daya upaya kita untuk melakukan ketaatan kecuali Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi juga difahami dengan kita
meyakini terus, mendalami maknanya, kita insya Allah terhindar dari sifat yang namanya ujub, ya kan? Merasa diri itu hebat kayak gitu. Padahal kita tidak bisa melakukan apa-apa, dalam ketaatan kecuali Allah yang menggerakkan kita, kecuali Allah yang membuat kita mampu melaksanakannya. Subhanallah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Semoga senantiasa diberi keikhlasan dalam berbuat kebaikan, sehingga kita selalu merasakan bahwasanya kita sekarang berbuat baik, dimampukan karena dimampukan oleh Allah. Kalau tidak dimampukan oleh Allah, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Demikian juga kita mampu menghindari maksiat, itu semata-mata karena Allah, karena penjagaan dari Allah, sehingga kita terhindar dari sebuah maksiat. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini juga dianjurkan kita membacanya kalau misalkan kita sakit, baca la haula wa la quwwata illa billah, insya Allah dapat meringankan. Gitu, karena memang ini juga obat galau juga gitu. La haula wa la quwwata illa billah. Demikian. Baik, bagaimana Ustazah Husna? Silakan untuk bab 3. Kalau ada tambahan. Halo Ustazah Husna. Halo, kita lanjut. Bagaimana Ustazah Husna, bisa dilanjutkan bab 4? Atau saya dulu? Ustazah Husna belum, sebentar. Ya udah, saya ini dulu ya, saya bantu bab 4 dulu ya, nanti insya Allah ditambahkan lagi oleh Ustazah Husna. Nah, bagaimana para hadirin sekalian? Bab 3 ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau langsung nanti di akhir? Ahmad. Baik, kita lanjutkan. Allahu Rabbu kulli syai'. Qala al-mu'allif rahimahullah. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbi wa Rabbu ummi wa abi. Allahu Rabbi wa Rabbu ummi wa abi. Allahu Rabbi wa Rabbu ummi wa abi. Allahu Rabbu akhi wa ukhti. Allahu Rabbu akhi wa ukhti. Ahmad. Allahu Rabbu akhi wa ukhti. Allahu Rabbu ustadhi wa rifaqi. Allahu Rabbu ustadhi wa rifaqi. Allahu Rabbu ustadhi wa rifaqi. Allahu Rabbus samawati wal ardi. Allahu Rabbus samawati wal ardi. Allahu Rabbus samawati wal ardi. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbu kulli syai'. Allahu Rabbul alamin. Allahu Rabbul alamin.
Allahu Rabbul Alamin. Ana muslimun uhibbullaha katsira. Ana muslimun uhibbullaha katsira. Ana muslimun uhibbullaha katsira. Nah, ini di bab keempat ini lebih menekankan bahwasanya Allah adalah Tuhan seluruh alam gitu ya. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tuhan seluruh makhluk gitu, sehingga dijelaskan poin per poin Allah adalah Tuhanku dan Tuhan ibu bapakku gitu. Yang akan kita jelaskan berikut ini. Allah Tuhan segala sesuatu. Masih loading ya screen-nya. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan ibu bapakku. Allah adalah Tuhan saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Allah adalah Tuhan guru dan teman-temanku. Allah adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Allah adalah Tuhan alam semesta. Seperti itu. Aku adalah seorang muslim. Aku sangat mencintai Allah. Sebentar ya, saya pindah dulu. Kayaknya berisik. Baik, kita lanjutkan. Ustazah Husna ya, masih sharing, masih share screen. Nah, di sini, ini sebelum saya jelaskan, saya teringat gitu kan ketika baca ini, Masya Allah, penting sekali penanaman akidah sejak dini kepada anak kita ya. Kepada anak kita, kepada anak didik kita, kepada siapapun di sekeliling kita yang bisa kita ajarkan. Karena ketika lihat orang-orang, Masya Allah, saya lewat di Facebook itu ada video seorang guru gitu kan, mungkin dari Musyabbiha gitu. Mereka menanyakan kepada anak-anak TK gitu. Dia tanya begini, siapa tuh, kata dia, siapa Tuhanmu gitu. Allah, dia menjawab. Terus dia bertanya lagi, aina Allah, katanya, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wal'iyadzubillah. Kemudian anak itu menjawab, di langit. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini mendorong kita tidak boleh pantang menyerah gitu ya, tidak boleh lengah, tidak boleh nggak semangat gitu dalam mengajarkan, menanamkan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, anak tetangga kita gitu, anak siapapun yang bisa kita ajarkan, kita tanamkan akidah, dasar-dasar akidah kepada mereka untuk membentengi mereka dari orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gencar sekali mengajarkan akidah mereka kepada banyak orang gitu. Ya, ini saya sebutkan supaya apa? Kita jangan supaya kita terus semangat gitu ya. Yang sudah semangat semakin semangat membentengi anak-anaknya dari keyakinan-keyakinan yang di luar ajaran Islam. Gitu. Jadi kita ajarkan. Di poin ini boleh kita singgung gitu ya. Allah adalah Tuhan kita. Nah, Tuhan kita sebagaimana kita sudah bahas di bab-bab sebelumnya bahwasanya tidak sama dengan makhluknya. Nah, kalau makhluk bertempat, Allah ada tanpa tempat. Dan Allah tidak bisa dibayangkan. Nah, adapun salah, langsung kita jelaskan boleh. Salah ketika orang mengatakan Allah di langit. Salah ketika orang mengatakan Allah di arasy. Tidak benar. Kenapa? Karena langit adalah tempat malaikat. Arasy adalah makhluk Allah dan Allah tidak butuh kepada
makhluknya. Sering disampaikan, sering. Meskipun mereka awal disampaikan belum paham. Pertemuan pertama belum paham. Nggak apa-apa, mereka mungkin baru nyimak dulu gitu. Nah, baru nanti yang agak-agak mungkin yang kritis gitu kan, mereka akan bilang, tapi guru saya mengajarkan begini, guru saya mengajarkan begini. Nah, disitulah tugas kita untuk membenarkan memberikan pengajaran yang benar kepada mereka, meluruskan mereka agar mereka tidak salah. Seperti itu. Jadi ketika bab ini boleh langsung disinggung. Nah, Tuhan kita tidak serupa dengan kita. Nah, kalau kita butuh kepada bertempat, butuh kepada apa? Kita membutuhkan gitu ya, membutuhkan tempat, membutuhkan semua, banyak hal yang kita butuhkan. Nah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sudah disinggung tadi, Allahus Somad. Semua makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah pencipta kita, Allah tidak serupa dengan kita. Allah ada tanpa tempat dan tidak bisa dibayangkan. Jadi salah kalau orang mengatakan Allah bertempat di langit. Salah kalau orang mengatakan Allah bertempat di arasy. Terus kenapa kalau kata mereka, terus kenapa kita berdoa harus menengadahkan tangan ke langit? Nah, kita dapat dari Nah, kita berdoa menengadahkan tangan kita ke langit bukan maknanya Allah di langit, tapi karena langit adalah kiblatnya berdoa. Jadi kiblatnya doa adalah langit. Sebagaimana kita sholat menghadap Ka'bah bukan berarti Allah di Ka'bah, tapi karena Ka'bah adalah kiblat sholat. Sering disampaikan, insya Allah anak umur 4 tahun bisa mencerna itu kalau itu sering kita sampaikan. Gitu, sehingga ketika nonton TV, ketika mendengar teman-temannya mengatakan hal-hal yang di luar yang kita sampaikan, mereka dengan tegas menolaknya, meskipun masih menolak dalam hati misalkan, belum berani mentahdzir mereka. Nah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan para orang tua kita semua untuk senantiasa meluruskan niat untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak kita, kepada semua orang yang bisa kita jelaskan. Nah, Allahu Rabbi wa Rabbu Ummi wa Abi. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan ibu bapakku. Jadi Tuhan ibu bapak kita siapa? Allah. Allah adalah Tuhan saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Allah adalah Tuhan guru dan teman-temanku. Nah, Allah adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Seluruh makhluk siapa yang menciptakan? Allah. Maka Tuhan mereka semuanya adalah Allah. Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Allah adalah Tuhan alam semesta. Allahu Rabbul Alamin. Al-Alamin disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Jali. Al-Qaulul Jali. Kullu ma al-alamin, kullu ma dakhala fil wujud. Nah, semua segala sesuatu yang ada itu disebut alam. Atau sering juga disebut al-alam apa? Kullu ma siwallah. Semua segala sesuatu selain Allah disebut alam. Rabbul Alamin. Jadi Allah adalah Tuhan seluruh alam, seluruh makhluk. Nah, makhluk Allah ada apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan, ada binatang, ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada jin, ada siapa lagi? Ada ruh gitu. Ada semuanya makhluk Allah, itu semuanya Tuhannya adalah Allah. Dan Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Allah bukan manusia dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat manusia. Allah bukan malaikat, Allah bukan jin, Allah bukan ruh, Allah bukan cahaya. Allah adalah Tuhan dari semua yang kita sebutkan tadi, maka Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Insyaallah yang bab laisa kamitslihi syai' juga nanti akan dibahas di bab berikutnya. Kemudian kita dibaca bareng-bareng, ana muslimun uhibbullaha katsira. Nah, sebagai orang muslim, kita wajib mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan. Dengan belajar ilmu agama. Nah, dengan mengenal Allah, dengan belajar ilmu agama, kita dapat mengenal Allah. Dengan belajar ilmu agama, kita dapat mengenal Allah dengan cara yang benar. Sehingga
Ketika kita sudah mengenal Allah dengan cara yang benar, dengan iman yang benar, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta yang luar biasa kepada pencipta kita. Pencipta kita yang tidak serupa dengan kita. Demikian. Ana muslimun uhibbullaha katsira. Aku adalah seorang muslim, aku sangat mencintai Allah. Seperti itu. Kemudian lanjut ke zikir. Ini juga Masya Allah zikirnya ini pernah saya waktu itu saat sakit, ada seorang bunyai mengatakan sering-sering baca ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Insya Allah meringankan rasa sakit sama kayak la haula wa la quwwata illa billah. Meringankan rasa sakit. Kemudian kalau yang lagi galau, yang lagi sedih, insya Allah meringankan kesedihan dan kegalauannya. Boleh dicoba. Kita baca bareng-bareng. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Jadi As-Saqafah ini mengajarkan kita secara tidak langsung ya, mengajarkan kita untuk belajar ilmu agama, mengamalkannya, kemudian jangan lupa balut hal tersebut dengan zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa konsisten dalam belajar ilmu agama, mengamalkannya, mengajarkannya, dan tidak lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, itu akan membuat hati tenang. Ucapan kita pun insya Allah akan terjaga. Sedikit soal parenting ya, misal yang saya alami gitu kan, mungkin orang ibu-ibu, orang tua gitu kan, ketika lelah bekerja di rumah, karena lelahnya jadi gampang marah mungkin ya, gampang marah. Kadang kecepatan tangan berbanding lurus dengan kecepatan suara gitu, ketinggian suara itu mungkin ya faktornya karena terlalu lelah. Nah, jadi saat lelah itu kadang ada aja gitu anak-anak mungkin bikin kesel gitu. Nah, kalau kita nggak banyak-banyak zikir, Masya Allah ya, terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Jadi makanya selalu senantiasa bentengi diri kita, nggak hanya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, semuanya dengan zikir kepada Allah. Karena insya Allah dengan zikir ini dapat menjadi wasilah kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang tua atau kakak atau orang ya, atau siapapun gitu ya, menjadi orang yang senantiasa dapat berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertindak, dan senantiasa apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, salah satu yang membuat kita hati-hati dalam bertindak ini yaitu dengan memperbanyak, konsisten dalam zikir kepada Allah. Tahsin pagi dan sorenya dijaga, kemudian tambah lagi dengan zikir-zikir yang lainnya seperti yang ada di kitab As-Saqafah ini. Demikian kajian hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Bagi yang mumayyiz, yang terlanjur salah akidah, mumayyiz ya, bagaimana cara meluruskannya? Ya diajarkan pelan-pelan Pak, diajarkan Mas atau Pak, diajarkan pelan-pelan kepadanya, pelan-pelan dan konsisten. Banyak pengalaman saya, ada beberapa yang memang anak-anak itu udah bahkan ngomong ke saya gitu, Umi katanya, mereka kebetulan panggil saya Umi, ibu saya bilang, katanya, ibu saya bilang kalau katanya Allah itu ada di hati katanya gitu.
Nah, kita jelaskan, oh salah, mungkin yang dimaksud ibu kamu itu berzikir kali ya, berzikir dalam hati. Cuman bukan berarti kita meyakini Allah dalam hati, gitu. Nah, pelan-pelan dengan kita konsisten mengajarkan akidah, insya Allah akan tertanam dalam hati mereka dan faham. Nah, saya alhamdulillah pernah ngajarin anak dari TK dia sama saya sampai SMP. Sampai SMP saya kebetulan dia ngaji terus sama saya sampai SMP. Alhamdulillah meskipun nggak pinter banget gitu ya, cuman dia sudah tertanam dasar-dasar akidah dalam hati dia gitu. Sehingga untuk ucapan-ucapan yang biasa diucapkan orang yang seperti misalkan terserah yang di atas dan semacamnya itu dia sudah terhindar dari hal tersebut gitu. Jadi kuncinya Pak atau Mas diajarkan akidah pelan-pelan dan konsisten terus menerus gitu sampai si anak paham dan meninggalkan keyakinan sesat tersebut, keyakinan di luar ahlus sunnah tersebut, seperti itu. Ya, Ustazah Husna bagaimana? Silahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Hadir saja. Iya. Masya Allah. Ya, kita semuanya yang hadir di majelis ini kita doakan Ustazah Hilda sehat selalu, dijaga dari mara bahaya. Beliau dari kemarin ada sakit, sekarang begitu meskipun dalam keadaan yang seperti ini dengan semangat menyampaikannya. Semoga Ustazah Hilda cepat sembuh. Amin, barakallahu fiik. Oke. Saya simpulkan ya. Nah, jadi di bab 3 ini, kemarin di bab 1 kita sudah belajar tentang sifat Allah yang Al-Khaliq, kemudian Al-Mukhalafatu lil Hawadits. Nah, di bab 3 ini sudah belajar sifat Al-Wujud. Mawujud ya kan, kata mawujudun, Allah mawujudun, Allah ada. Adanya Allah tidak serupa dengan adanya makhluk. Kemudian juga belajar sifat Al-Qidam, yang dikata Allah mawujudun bila bidayah. Kemudian Allah mawujudun bila nihayah, sifat Al-Baqa. Yang terakhir, poin terakhir, Allahu la yushbihuna itu sifat apa? Sifat al-mukhalafatu lil hawadits. Masya Allah. Berarti pelan-pelan anak-anak sudah dikasih diajarkan 4 sifat. 4. Demikian. Ya baik, ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Kata beliau ini, kalau saya mengajarkan keponakan-keponakan, tapi orang tua menentang ajaran yang saya ajarkan. Saya hanya ajarkan Allah ada tanpa tempat. Sudah ditentang. Sampai-sampai orang tuanya malah mengancam agar saya tidak mengajarkan anak-anaknya lagi. Saya harus bagaimana? Sementara orang tuanya fasik, tidak pernah belajar agama. Masya Allah. Ini juga saya pernah ngajar gini, Mbak atau Ibu None. Nah, jadi pas kita mengajarkan Allah ada tanpa tempat, ada tetangga yang nanya waktu saya di Jakarta, tetangga nanya gini, itu maksudnya apa sih Allah ada tanpa tempat? Nah, jadi sebenarnya mungkin mereka hanya baru mendengar Allah ada tanpa tempat. Nah, coba saya jawab begini, yang nyampain tetangga yang lain gitu kan, saya bilang, sebenarnya keyakinan Allah ada tanpa tempat ini bukanlah keyakinan baru. Cuman mungkin tetangganya aja yang baru dengar gitu ya. Karena ini Allah ada tanpa tempat ini merupakan kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama. Nah, sebutkan pernyataan ulama. Yang mana yang ulama yang dalam kalau dulu kan ada buku ini ya, buku tahsin ya. Di buku tahsin itu disebutkan pendapat-pendapat ulama terdahulu dari yang Jawa Tengah lah, dari yang Semarang, semua ulama dulu menyebutkan bahwasanya Allah ada tanpa tempat.
Ada yang pakai bahasa Jawa yang lan ora arah, lan ora apa ya, lupa saya bahasa Jawanya. Lan ora enggon gitu, apa, lan ora dan seterusnya, yang artinya yang maknanya Allah ada tanpa tempat gitu. Ini loh ulama dahulu ini mengajarkan ini gitu. Jadi kami bukan mengajarkan hal baru. Dan ini sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' gitu. Nah, mungkin Allah ada tanpa tempat ini asing bagi mereka, namun mungkin kita boleh ganti strategi mengajarnya. Ayatnya dulu, ayat. Jadi sebutkan dulu ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Nah, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk, di antara sifat makhluk, bertempat, berarah gitu. Kita jelaskan semuanya. Nah, berarti Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dan tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Nah, kalau strateginya yang lain lagi apa? Kita kalau mengajarkan anak-anak, jangan akidah setiap malam. Ya, jadi ada ini. Ada apa namanya? Bergantian gitu. Misalkan malam ini belajar tajwid, malam ini belajar Iqra. Terus masukin tajwid misalkan gitu. Terus besoknya akidah. Besoknya lagi fikih. Jadi jangan akidah terus gitu, tapi boleh diselipkan akidah sedikit-sedikit di setiap pelajaran. Kayak gitu. Seperti itu. Dan ketika saya menjelaskan tadi ke tetangga saya, ini loh pendapat ulama. Yang ngomong begini tuh bukan saya saja, semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan ini. Hanya saja mungkin entah kenapa orang-orang dulu tuh mungkin nggak terlalu menekankan gitu ya. Dan Allah ada tanpa tempat. Maksud saya orang-orang apa ya? Orang-orang sekarang gitu ya. Hafal sifat 13 tapi nggak paham maknanya gitu. Nah, yang mana pada dasarnya Allah ada tanpa tempat itu merupakan makna dari sifat 13. Kayak gitu. Salah satu makna dari sifat 13, al-mukhalafah lil hawadits misalkan. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Apa makna al-mukhalafah lil hawadits? Kalau bukan Allah ada tanpa tempat. Kalau seandainya Allah bertempat, berarti sama dong sama banyak makhluk. Berarti bertentangan dengan makna al-mukhalafatu lil hawadits. Gitu. Jadi pendekatannya kembali lagi ke sifat 13 yang mereka biasa dengar gitu. Gitu ya Bu ya. Misalkan kalau mereka mungkin masih agak jarang mendengar Allah ada tanpa tempat, kita jelaskan melalui sifat 13 gitu. Ayo kita belajar malam ini sifat 13 bagi Allah. Insya Allah rata-rata orang kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya, walaupun rata-rata tuh pernah mendengar gitu. Oh, sifat 13, hanya saja mereka nggak paham maknanya. Kayak gitu, nggak terlalu paham maknanya. Tapi kalau kita singgung Allah ada tanpa tempat itu sesuai dengan sifat Allah yang 13 itu, yang salah satunya adalah al-mukhalafah lil hawadits. Nah, mereka insya Allah akan sedikit menerima apa yang kita ajarkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau menghadapi anak-anak yang tidak bisa lepas dari HP, bagaimana Ustazah? Bagaimana mau mengajarkan mereka? Mereka lebih senang buka HP nonton YouTube. Bingung saya harus bagaimana. Kalau dilarang malah saya takut mereka marah dan lari dari rumah hanya gara-gara nggak dipegangin HP. Nah, ini HP ini juga PR banget. Nah, ini saya cerita pengalaman saya. Dulu saya pas anak pertama sama anak kedua kebetulan deket banget. Jaraknya dekat gitu kan. Cuman terus nggak ada juga asisten rumah tangga. Jadi waktu itu saya dan suami berpikir, kasih HP aja gitu ya. HP yang hanya isinya game. Hanya game saja. Ternyata dari situ dia jadi dia jadi candu gitu ya. Pokoknya apa-apa HP gitu dan harus lihat HP. Nah, kita kan udah terlanjur salah nih kan mengambil langkah. Terus harus bagaimana? Nah, ambil langkah tegas, Bu. Harus tegas. Jadi orang tua kita harus tegas demi kebaikan anak. Ingat banget baru kemarin saya tonton video dari Syekh Jamil. Kata beliau apa? Jangan sesekali kita menyerahkan HP kepada anak tanpa pengawasan. Jangan sesekali. Karena terlalu banyak konten-konten yang tidak bisa kita pantau, yang tidak bisa kita kita saring. Yang anak-anak belum bisa saring kayak gitu. Yang anak-anak belum bisa saring, makanya butuh pengawasan orang dewasa. Nah, kalau saya sekarang setelah kami tegesin, sekarang
HP ada batasannya. Boleh lihat HP, cuman tidak apa ya? Tidak lost gitu loh, tidak sesuka dia, tapi kita kasih batas waktu. Oke, sekarang kamu boleh lihat HP dari jam segini sampai jam segini. Dan yang kamu lihat juga harus dengan pemantauan Umi misalkan gitu. Pemantauan Bunda. Kalau misalkan lihat TikTok yang joget-joget gitu kan, skip gitu. Pokoknya kita sebagai orang tua tuh harus benar-benar memperhatikan, jangan hanya pengen anak anteng tapi otaknya nanti diracuni oleh yang ada di dalam HP. Jadi silahkan rumah berantakan nggak apa-apa, yang penting anak-anak terjaga dari hal-hal yang negatif gitu. Nggak apa-apa rumah berantakan. Kadang gini, kadang ketika anak nggak dikasih HP tapi mereka ngeberantakin rumah, mendingan mana Bu? Mendingan rumah berantakan atau mereka lihat HP dan anteng rumah rapi? Kalau saya milih lebih baik rumah berantakan daripada mereka lihat HP. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus tegas, boleh lihat HP, tapi ada waktunya. Misalkan dari jam segini, misalkan dia ambil HP di jarum panjang angka 12, nanti jarum panjang angka 6, HP Umi ambil, misalkan gitu. Setengah jam saja. Dan yang mereka tonton pun harus kita awasi. Seperti itu. Harus tegas, Bu. Insya Allah mereka juga akan terbiasa dengan hal tersebut. Kayak gitu. Saya melihat anak-anak yang tidak megang HP sama sekali itu, Masya Allah, sangat gampang diajarkan. Tapi kalau anak-anak sudah terlalu candu sama HP, itu sedikit keras hatinya, sedikit agak susah untuk diajarkan. Maka tidak ada kata terlambat ya Bu ya, insya Allah pelan-pelan, pelan-pelan diajarkan kepada anak, tegesin aja, jangan dikasih HP. Ini semua buat apa? Buat kebaikan anak kita sendiri, seperti itu. Demikian. Baik, bagaimana admin, cukup ya? Bukan admin. Host ya, tepatnya host. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi cukup aja. Ya, baik. Masya Allah, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah ini ya, mungkin nasihat buat kita semua. Ya, alhamdulillah kita sebagai orang tua diamanahkan oleh Allah anak-anak yang mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan dalam mendidik mereka pun kita butuh sabar, butuh terus banyak belajar ilmu agama dan mengamalkannya, dan butuh banyak zikir, dan satu yang sangat penting, butuh banyak doa. Gitu. Hadirkan dalam sholat 5 waktu kita, ya Allah, jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, lembutkanlah hati mereka ya Allah, mudahkanlah mereka dalam menerima nasihat, itu sehingga subhanallah, kalau tanpa itu gitu ya, maksudnya tanpa pertolongan dari Allah, sungguh sangat berat rasanya gitu ya. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama kita jadi tahu ya apa yang kita harus ajarkan kepada anak. Kemudian yang kedua, ya zikir, kemudian dan hadirkan selalu doa. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, pejuang ahlus sunnah wal jamaah, dan mudah untuk diarahkan dalam belajar ilmu agama, mudah untuk dinasihati, mudah untuk apalagi mudah untuk dibiasakan untuk melakukan hal, mudah untuk disuruh ya, untuk membiasakan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Demikian, semoga kita sebagai orang tua juga diberi kemudahan dan kekuatan, insya Allah. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. بارك بارك الله الله فيكم. فيكم. آمين وفيكم.